langsung ke halaman yang sekian. Nah, kemudian tadi terlalu banyak Albaina tadi terlalu banyak tulisan dalam kemudian ada kata di dalam pembelajaran. Nah, apakah di dalam pembelajaran itu apakah hasil observasi ataukah referensi yang Anda peroleh dari artikel tertentu yang itu pembelajarannya monoton macam-macam. Nah, kita harus fokus bahwa penelitian yang kita lakukan adalah dalam upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah tersebut. Ya, jadi sehingga harus jelas yang dikatakan dalam pembelajaran ini yang mana, apakah berdasarkan hasil observasi ataukah secara umum. Ya, tapi kalau secara apa yang kita berikan itu biasanya tidak bisa, apalagi di bidang pendidikan, tidak bisa berlaku secara umum. Jadi dia berlaku mungkin di kelas ini atau di sekolah ini, tapi tidak bisa berlaku secara umum karena kan beda-beda peserta didiknya, karakter peserta didiknya berbeda-beda. Nah, kemudian tadi kan bentuknya yang di halaman kedua, halaman pertama slide itu adalah seperti circle ya, seperti lingkaran. Nah, itu posisi awalnya itu yang mana? Apakah yang paling apakah dalam pembelajaran, apakah hasil observasi, itu tidak jelas. Ya. Yeah. Jadi slide pertamanya itu kan slide keduanya itu kan ada yang lingkaran seperti bentuk lingkaran itu. Yeah. Nah, kemudian tadi di kota kalau nggak salah di tujuan sama di masalah atau manfaat yang saya lupa itu antara hurufnya itu jadi kotaknya ukurannya nggak sama. Jadi kalau saya kan biasanya tukang lihatnya detail. Jadi ya hurufnya dan kotaknya ukurannya nggak sama. Saya lupa tadi itu di bagian tujuan atau manfaat ya. Jadi ada satu slide tujuan dan manfaat atau apa. Ya. Kita sebenarnya sih bebas saja, tapi karena saya orangnya terlalu teliti, jadi hal yang kecil-kecil juga saya liatin. Nah, kemudian di sini kan Anda menggunakan model pembelajaran reciprocal teaching. Apa sih reciprocal teaching itu? Apa bedanya dengan pembelajaran biasa? Di sintaknya itu Bu, kalau di reciprocal teaching itu dia kayak ada kita kasih apa sih namanya, kayak rangkuman gitu awalnya, terus dia harus merangkum kembali di bukunya. Nah, kalau ketika menjelaskan seperti itu kan orang bingung, orang juga bisa kok nggak pakai reciprocal teaching, kita kasih materinya kemudian mereka suruh baca. Reciprocal itu apa sih? Yang sudah ngambil kuliah di Kajian Padat, ada tuh kan materi reciprocal KISI, BCC, FCC. Reciprocal. Yo, reciprocal itu kebalikan. Jadi kalau kita pembelajaran biasanya kan kita pakai apersepsi. Kemudian serta didik kita terangkan tentang suatu konsep. Kemudian kita kasih contoh soal. Kemudian kita lihat, kita latih. Misalkan kita berikan latihan soal, apakah mereka bisa enggak mengerjakannya? Kemudian kita tanya apa kesulitannya. Itu kan yang konvensional. Nah, kalau resiprokal, sekarang dibalik. Materinya dikasih ke peserta didik membaca, kemudian dia memahami sehingga dia memiliki pengetahuan awal dengan membaca. Nah, dari situ mereka diminta untuk mengerjakan latihan soal, kemudian membahasnya, kemudian mempresentasikannya. Jadi dia seperti dibalik. Jadi kalau dia konvensional kan kita ajarin dulu. Nah, kalau resiprokal dia balik. Siswanya disuruh baca dulu, diskusi dulu, mempresentasikan, seperti itu. Jadi kelihatan kan bedanya Anda disuruh membaca dengan saya yang harus mengerjakan, saya yang harus menjelaskan. Nah, jadi lihat posisi di mana Anda harus
bisa meyakinkan peserta ini bahwa model yang Anda gunakan itu sudah tepat. Ya. Nah, kemudian jadi terserahlah Anda mau menggunakan kata-kata apa, atau Anda punya cara untuk menjelaskan tentang reciprocal teaching, terserah ya. Nah, kemudian di tinjauan pustaka itu Anda menjelaskan tentang reciprocal teaching itu walaupun satu slide, tetapi ada 3 kolom, ada 3 kotak. Dan itu semua tulisan. Ya, jadi kenapa banyak sekali gitu. Kemudian di slide berikutnya sintaknya ada kegiatan siswa, ada kegiatan guru, itu kan juga gitu ya. Jadi bagaimana Anda bisa merangkumnya, kemudian kita menjelaskan ke audiens reciprocal teaching seperti apa, sintaknya seperti apa. Ya, dari sintak itu mana sih yang bisa membantu untuk penguasaan konsep, yang bagian manakah yang bisa digunakan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Nah, kemudian dijelaskan apa sih kelemahan dan kekurangan dari model pembelajaran ini. Nah, dari itu nanti akan membantu Anda ketika menjelaskan di bagian pembahasan. Ya, tuh. Nah, kemudian jadi jangan terlalu banyak urutan, mungkin bisa disisipkan gambar. Nah, kemudian tadi Albaina tidak lancar dalam menyebutkan mana sih yang kelas eksperimen, yang mana kelas kontrol. Tadi dari Mia 1, Mia 2, gitu perasaan saya dengarnya. Ya, kemudian tidak disebutkan berapa jumlah peserta didiknya yang di sana. Nah, kemudian ketika menjelaskan tadi jumlah soal yang valid, jumlah soal yang valid ada 17, jumlah soal yang tidak valid 13, kemudian yang berbeda ini. Yang dipakai berapa? 10, Bu. Nah, 10 yang dipakai. Nah, dari 17 bukannya? Ya, yang validnya itu disesuaikan lagi dengan tingkat kedalaman soal yang di tabel spesifikasi, Bu. Nah, bagaimana menghubungkan Anda menggunakan uji instrumen yang dari 20 ketemu 17 valid, kemudian Anda menggunakan 10. Iya, apa sih? Harus lihat tabel spesifikasinya kan, Bu, ada di materi tentang suhu kalor itu ada 5 pokok bahasan kan. Terus, bentar Bu, saya buka. Hermantoni, mana kacang saya? Dia makan-makan sendiri ya. Balik lagi nanti habis waktu untuk. Nah, ya, jadi nanti dilihat lagi ya, dijelaskan kembali. Jadi ketika kita mempresentasikan sesuatu, jangan sampai Anda membuat sesuatu yang malah bikin pertanyaan untuk diri Anda lagi, menjebak Anda. Kenapa dari 20, 17 akhirnya dipakai 10 ya? Nah, sama seperti 5 soal untuk kreativitas tadi. Nah, ini terlalu lama sekali ketika Anda menampilkan tabel-tabel. Jadi ada penguasaan konsepnya. Kali mungkin lebih dari instrumen soalnya tadi mungkin dijelaskan berapa soalnya. Jadi berapa soal yang diuji untuk tingkat kevaliditasannya, kemudian berapa soal yang Anda gunakan pada saat penelitian. Itu biar di-clearkan dulu, dijelaskan dulu. Nah, kemudian baru Anda tampilkan hasil dari nilai penguasaan konsep dan kreativitas.
Nah, di penguasaan konsep ini mungkin dijelaskan materinya apa saja, misalkan. Kemudian di kreativitas tadi ada berapa indikator? Figur, numerik, verbal. Satu lagi apa? Figur, numerik, verbal, prosedural. Oke. Prosedural. Nah, kemudian dari penguasaan konsep tadi Anda sudah tampilkan tadi kan yang tabel pretest, post-testnya berapa, untuk kreativitas juga sama. Nah, kemudian mungkin untuk mempersingkat waktu, Anda katakan bahwa dari hasil ini didapatkan bahwa datanya tadi adalah homogen dan normal. Di kedua nilai kreativitas dan penguasaan konsep. Nah, kemudian setelah itu Anda akan melihat apakah ada tidak pengaruh antara penguasaan konsep dan kreativitas ketika diterapkan model pembelajaran apa? Reciprocal teaching. Ya kan? Nah, kemudian pertanyaannya adalah mengapa Anda menggunakan uji manupa? Karena untuk menguji dua-duanya langsung gitu Bu, enggak dia satu-satu, langsung kayak begitu, apa dua-dua, apanya satu-satu, kan galaknya mulai. Apanya dua-dua, apanya satu-satu? Kan kalau Manopa itu kayak modelnya itu langsung di apa sih untuk mengetahui pengaruh model itu langsung keduanya Bu, langsung ke penguasaan konsep dan kreativitasnya, enggak model misalnya modelnya ke penguasaan konsepnya, nanti modelnya ke kreativitasnya, enggak seperti itu. Bisa enggak dia satu-satu? Bisa, tapi pakai ANAPA. ANAPA. Hati-hati ketika menjelaskan dua-dua satu-satu modelnya atau apa. Balik lagi ke apa itu variabel terikatnya, apa variabel bebasnya. Itu kan. Iya kan? Nah, itu jadi harus bisa diini. Oh, kalau dia tanya seperti itu, maka lari jawabannya adalah mungkin ke variabelnya. Ya. Kemudian apa syarat awal kita menggunakan uji MANOVA? Uji Levene sama uji box M. Uji Levene dan uji box M. Kemudian apa yang diperoleh dari uji Levene dan uji box M? Signifikannya harus lebih dari 0,05. Signifikannya uji Levene-nya? Hasil signifikan uji Levene dan uji box M itu harus lebih dari 0,05. 0,05. Kalau dia nilai ujinya itu di atas 0,05, artinya apa? Berarti uji manopanya dapat dilanjutkan, Bu. Maksudnya langsung ke uji manopa. Masa sih? Apa sih yang kita peroleh dari uji Levene? Apa yang kita peroleh? Ada nggak di bab 3? Sebentar, Bu. Nah, oke. Anda tulis ya, Anda catat. Siapa namanya? Fadli udah direkam kan ya? Jadi nanti putar. Fadli, udah direkam ya? Udah Bu, tadi yang presentasi terakhir itu nggak sempat direkam Bu. Soalnya HP saya mati. Nah, lo. Oke. Jadi yang tadi itu kenapa uji Levene harus ada di bab 3. Kemudian kenapa uji box M harus ada di bab 3? Karena ketika kita sudah dia memenuhi uji Levene dan uji box M, maka dari keempat
uji kan ada uji Pilagase, ada uji Roxy, uji apalah ya, ada 4 kan ya. Di Manova itu kan ada yang misalkan 0,00000 itu. Nah, kan? Nanti dari yang itu, dari 4 kriteria itu, Anda pilih berdasarkan hasil uji Levene dan Box M-nya. Oke, balik lagi. Jadi bagaimana menentukan uji itu dari 4 itu, Anda harus lihat lagi di bab 3 Anda. Kalau di bab 3 Anda belum ada, berarti Anda harus tambahkan. Bu. Anda harus mengacu ke situ. Ya. Nah, kemudian tadi harus dijelaskan juga pada penguasaan konsep ini, konsep mana sih? Kan Anda tadi punya 10 soal. Konsep mana sih yang memiliki skor-skor yang tertinggi? Jadi dibandingkan kalau di kelas kontrol itu nilainya berapa pada materi apa, kemudian di materi yang mana sih lebih tinggi, yang mana sih lebih rendah. Ya, di bagian pembahasannya lebih kaya di penguasaan konsep ini. Nanti dibandingkan, oh materi ini yang lebih tinggi atau materi yang mana yang lebih rendah, atau misalkan di kelas eksperimen itu ke semua materi suhu dan kalor ini tinggi, di bagian sintak mana dari reciprocal teaching ini yang mendukung hasil tersebut. Tadi Anda bilang di bagian mana? Tadi itu Nah ini nih, jadi harus benar-benar dikuasai tuh skripsinya. Jadi nggak langsung, aduh yang mana ya. Jadi benar harus, oke Bu di bagian ini, oke Bu. Jadi seperti Anda sales gitu ya. Karena Anda sendiri yang tahu itu hasilnya ya. Nah juga dengan kreativitas di bagian mana, di materi mana kreativitasnya meningkat, kemudian atau kreativitasnya tinggi. Kemudian kreativitas mana nih yang paling mencolok? Apakah figur, apakah numerik, apakah verbal, apakah prosedural? Nanti dilihat dari keempat itu kira-kira di fase mana dari reciprocal teaching ini yang mendapat pendukung kreativitas tersebut. Jadi kan match tuh. Jadi nggak cuma membahas, oh ini dia normal, oh dia homogen, oh dari box M-nya dia oke berpengaruh. Tapi kita gali lagi yang bagian mana sih? Ya, jadi dipilah lagi materinya apa, kemudian di bagian kriteria dari keempat itu. Sama juga penguasaan konsep, topik yang mana yang paling tinggi, kemudian dilihat di bagian mana dari fase penguasaan konsep. Kemudian ditambahkan juga referensi atau artikel-artikel lain yang mendukung, yang menguatkan bahwa model resiprokal ini dapat meningkatkan penguasaan konsep dan dapat pula meningkatkan kreativitas. Jadi bahwa apa yang kita dapatkan ini didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Mantap tuh rasanya. Jadi nggak cuma statistika saja. Jadi kalau misalkan kalau statistika saja kan bilang, oh gitu kan Anda mahasiswa statistika aja lah, pendidikan statistika, karena yang ditampilkan hanya statistika. Kalau sekarang kita adalah mahasiswa pendidikan fisika, Anda harus tunjukkan, oh topik yang ini yang susah, oh topik yang ini yang susah, oh pada reciprocal teaching, bagian ini susah sekali dijelaskan, dilihat dari kreativitas mahasiswa, peserta didik, bagian ini nggak bisa, nih loh. Jadi nanti di bagian saran, mungkin pada bagian ini harus diapakan. Oke, kemudian lanjut ke siapa tadi? Zahratul Raudah. Tadi di Zahratul Raudah pertama slide-nya tadi hilang blank. Saya nggak tahu apakah kalian semua sama nggak melihatnya. Ada bagian yang nggak kelihatan. Apa yang dijelasin ya? Jadi saya udah cari HP yang lain untuk bisa mengeluarkan suara saya yang bagus ini. Ya. Jadi saya harus cari karena kalau saya nggak bisa dari laptop ini saya punya sound nggak bisa keluar gitu ya. Jadi saya harus cari HP lain yang bisa. Jadi ada 2 kan tuh nama saya Janatin dan Janatin Arduha tuh dalam rangka mengeluarkan isi hati saya sebagai dosen. Nah, kemudian tadi di bagian tadi itu jadi kok di bagian akhir kita balik lagi ya keluar lagi tuh slide-nya. Tapi kok bab 1 ya? Kapan dia selesainya?
Jadi bagian terakhir tuh kebiasaan, ini kok bab 1 lagi ya, kok lama sekali gitu. Dan saya tadi nggak mencatat ya, masih sibuk dengan saya punya komputer. Nah, kemudian dan terlalu banyak tulisan juga tadi. Yang kedua, Jahratul Raudah tadi nomor 2 kan ya? Iya, Bu. Nah, yang kedua tadi kebanyakan tulisan. Jadi sama tadi apa judulnya? Mic-nya dibuka, mic-nya dibuka. Pengembangan perangkat pembelajaran aktif dengan metode praktis rehearsal pairs pada materi suhu dan kalor untuk meningkatkan penguasaan konsep fisika. Panjangnya kan? Modelnya apa modelnya? Pembelajaran aktif kooperatif, Bu. Pembelajaran aktif kooperatif metode Praktis rehearsal pairs. Nah, Berpasangan bergantian. dilihat lagi tuh. Anak-anak pada pembelajaran misalkan daring atau apa ya, dikuatkan lagi. Apa sih? Apakah mereka kurang aktif? Apakah mereka kurang kooperatif? Gimana? Ya, Bu. Oh, maka Ya, sekarang kita fokusnya pembelajaran ketika masa pandemik ini kan ya. Nah, sekarang ketika Anda membuat latar belakang, Anda harus belajar menghubungkan dengan judul Anda sehingga judul penelitian Anda itu terangkat. Tadi kan pembelajaran aktif kooperatif. Ya, Bu. Sekarang, apakah dalam pembelajaran di masa pandemi ini peserta didiknya aktif enggak? Kurang. Kurang. Apakah dia kooperatif enggak? Nah, tapi kan nggak boleh apa namanya datang ke rumah satu sama lain, Bu. Iya kan dia pakai Zoom, dia pakai WA, kan boleh kita melihat seperti itu. Iya, iya. Bisa jadi. Iya kan? Nah, harusnya bagian seperti itu yang Anda angkat. Kemudian Anda menggunakan tadi itu adalah metode aktif Praktis rehearsal pairs. Nah, harusnya Anda jadi di observasi itu mungkin Anda bisa tanya ke gurunya. Misalkan pembelajaran di gurunya itu sekarang pembelajarannya apa sih? Apakah menggunakan Zoom? Apakah menggunakan WA? Apakah menggunakan platform LMS, Learning Management System seperti kita, ada daring, ada SPADA seperti itu. Kemudian ditanya lagi ke gurunya, gimana sih anak-anaknya? Nah, kemudian setelah itu mungkin, Bu, boleh nggak saya minta saya kontak peserta didiknya, saya mau tanyakan apakah mereka aktif nggak ketika melakukan pembelajaran. Kan jadinya apa yang Anda tawarkan dengan masalah yang di sekolah itu matching. Nah, kadang-kadang kan kita mencari judul dulu, baru mencari masalah. Iya kan? Harusnya ada masalah kita selesaikan. Bukan kita tawarkan solusi, baru kita cari masalahnya yang mana ya. Tapi mungkin ya di sini memang begitu kurikulumnya ya, bahwa Anda harus kasih judul dulu, baru Anda cari masalahnya. Tetapi kan boleh mengganti judul di pertengahan atau di awal ketika Anda sudah tahu masalah di sekolah itu seperti apa. Ya, jadi untuk Jahratul Raudah mungkin diobservasi, jadi biar dia matching antara tadi saya nggak begitu menyimak dari latar belakangnya tadi ya sampai metode itu. Mungkin itu dulu yang di saran saya sih ya. Saran saya jadi diobservasi, ditanya kembali, diwawancara kembali gitu ya, sehingga apa yang kita tawarkan itu matching. Kemudian
Pada model pembelajaran ini, kira-kira menurut Anda apa sih kelemahannya? Kelemahannya dia karena harus apa namanya satu kelompok itu hanya berisi dua anggota. Jadi otomatis misalnya kalau di sana ada praktikum, alat yang dibutuhkan akan lebih banyak karena satu kelompok itu berisi 2 orang, sementara satu orang itu akan harus menguasai satu praktikum misalnya, dan satu orang lagi akan menguasai satu praktikum yang lainnya. Misalkan di kelas itu ada 30-an orang, berarti kita harus menyediakan sekitar 15 bahan praktikum dalam satu praktikum. Gitu, Bu. Soalnya kan Apa langkah yang Anda sudah siapkan untuk mengantisipasi kelemahan tersebut? Dan apakah praktikum dapat menjadikan salah satu solusi di masa pandemik ini? Kalau misalnya diadakan praktikum gitu, bisa saja misalnya satu submateri, misalnya kalau saya kan suhu dan kalor dan perubahan kalor materinya. Nanti di submateri itu kan misalnya ada tentang materi radiasi, konveksi radiasi, konduksi. Nah, pada materi itu bisa saja kita minta satu kelompok menjadi 5 orang, tapi tetap sih satu kelompok utama itu satu kelompok 2 orang, tetapi di kelompok umum, kita sebut kelompok umum itu berisi bisa 5 orang sampai 6 orang, dan mereka akan mempelajari submateri yang sama untuk kemudian nanti di sharing ke teman kelompoknya yang satu orang itu dalam satu kelompok 2 orang kan. Terus nanti dalam kelompok besar mereka akan melakukan praktikum atau mendemonstrasikan satu submateri yang sama. Itu misalnya 6 orang. Dan nanti mereka share ke teman kelompok kecil mereka itu. Apa sih kalau Ya, Bu. apa kelebihan model itu? Kelebihannya, jadi setiap anak, kan biasanya kalau rame-rame nih, tidak semua anak bekerja dengan aktif semuanya gitu, bisa saja mengandalkan temannya atau dan lain sebagainya gitu. Terus kalau yang ini karena mereka hanya satu kelompok 2 orang, mau tidak mau mereka harus berusaha untuk menguasai atau memahami materi yang dipelajari itu, karena mereka akan men-sharing materi itu kepada teman kelompoknya. Yang Variabel satu orang. terdekatnya apa sih? Dari penerapan model ini, apa sih yang diharapkan? Ada peningkatan apa? Pemahaman konsep, penguasaan konsep itu. Mantap penguasaan. Penguasaan. Nah, dia sampai judulnya nih. Nah, berapa persen keyakinan Anda bahwa dengan pengembangan perangkat yang Anda lakukan ini, penguasaan konsep peserta didik dapat meningkat? 100%, Bu, insya Allah. Berapa? 100%, Bu. Oh, Kan harusnya. kok bisa 100%? On tadi Tinggi. abain aja penguasaan konsep ini nilai rata-ratanya 83. Yang kelas kontrol aja 64. Kenapa model ini bisa sampai 100%? Siapa tahu, Bu. Siapa tahu. Ya, dari segi peneliti boleh lah Anda mengatakan 100%, tapi seberapa yakin Anda bisa menyajikan itu sebagai 100%? Kalau lihat misalnya kalau kita terjun secara langsung itu pasti banyak kendala yang akan dihadapi gitu kan, karena kayak tadi misalnya jumlah alat di lab kurang, terus waktu juga pasti akan lebih lama, akan lebih banyak waktu yang dibutuhkan gitu.
Nah, terus gimana kok yakin 100%? Jadi itu yang perlu dipertimbangkan ya. Oke, lanjut kita ke Mel. Ya. Mel tadi di bagian judulnya ada tulisannya, karena dia full color ya, jadi judulnya itu saya kurang jelas membacanya. Iya, Bu. Ya. Kemudian Nggih, Bu, nggih. di slide-nya berikutnya itu tulisannya terlalu kecil dan banyak Nggih. sekali kata-kata yang dipenggal. Misalkan pembelajar, bawahnya run, konsep, berpikir. Jadi kalau kita ngelihat slide-nya itu sebenarnya space untuk dia jadi satu kata yang lengkap itu cukup gitu loh. Apa masalahnya sehingga pecah begitu, jadi rusak begitu? Mohon maaf, Bu, kalau di laptop dia nggak terpisah, tapi karena bukanya lewat HP, jadi dia terpisah, Bu. Banyak yang pecah gitu. Nah, tapi harusnya, makanya kan saya bilang, Anda harus latihan lagi sebelum presentasi, jangan sampai yang seperti ini muncul. Nggih, Bu. Tanpa saya, Anda juga bisa kontak ke teman-teman yang satu bimbingan atau yang teman yang Anda senangi lah. Jadi Anda latihan, oh ternyata nih tertinggal kata-katanya. Jadi nggak mengingatkan. Nah, kemudian tadi di metode penelitian ya menggunakan 4D ya. Nggih. Nah, di 4D itu Anda cuma hanya menampilkan tahapan saja. Padahal di bagian proposal itu, di presentasi proposal itu, dosen menginginkan seberapa Anda tahu tahapan-tahapan apa yang dilakukan setelah Anda presentasi. Jadi di tiap tahapan itu Anda jelas, oh, di tahapan ini yang saya lakukan adalah ini. Oh, di tahapan yang ini. Jadi tahu, oh Anda sudah mampu atau sudah memiliki pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan pada penelitian ini. Karena kalau misalkan cuma poin-poinnya saja, maka akan terus ditanyakan apa yang dilakukan di sini, apa yang dilakukan di sini, mana buktinya. Nah, seperti itu. Begitu. Tiga ini akan kita lihat apakah sesuai dengan bab 3-nya. Jadi misalkan di bab 3-nya itu ada analisis kebutuhan, analisis masalah dan apa, nanti di bab 4 apakah sesuai dengan apa yang ditampilkan di bab 3-nya. Ya. Kemudian untuk berpikir, tadi itu berpikir kreatif dan penguasaan konsep. Penguasaan konsep. Materinya apa? Metodenya getaran harmonis. Materinya getaran harmonis. Kemudian berpikir kreatifnya ini indikatornya apa? Indikatornya kelancaran, keluasan, orisinil, dan elaborasi, Bu. Ini siapa? Yang? Ini siapa indikator ini? Munandar. Terus penguasaan konsep menggunakan indikatornya? Gunakan indikatornya yang C1 sampai dengan C6, Bu. Punya siapa? Punyanya taksonomi belum. Belum yang mana? Yang direvisi. Yang direvisi C6-nya apa? Cipta. Yakin? Yang belum direvisi? Lupa yang, Bu, yang. Jadi dosen selalu mencari gimana yang kamu nggak bisa. Gimana yang kamu nggak bisa? Oke. Mencari kekurangan bukan kelebihan. Oke. Bentar, 1, 2. Untuk Mel sudah. Terus untuk dari siapa?
Oke, kemudian untuk Mala nih, Mala kemarin kan sudah kita bahas tuntas. Kemudian tadi di siapa ya? Mel ya, ada bagian data kualitatif, data kuantitatif ya. Nggih, Bu. Nanti kalau seperti itu, ketika Anda menuliskan di hasil penelitian, maka kalau Anda menggunakan format yang seperti itu, nanti seperti Mega dan Mala, menampilkan Nggih. masukan dari validatornya dulu. Oh, lakukan dari validator. Baru hasil validasinya, Nggih. ya kan? Nah, Nggih. sekarang dengan Mega, apakah validator memberikan komentar dulu atau memberikan penilaian terhadap instrumen yang Anda kembangkan? Penilaian dulu. Mega sama Mala, Mel kan belum ini. Oh, nggih, Bu, maaf, Bu. Mel kan belum penelitian. Penilaian dulu baru saran dan komentar. Komentar dulu. Penilaian dulu. Tadi bolak-balik. Mega, yang mana dulu? Mega. Halo, Mega. Mega ini kenapa wajahnya sendu aja dari tadi? Mana yang lebih dulu dilakukan oleh validator? Memberi komentar atau memberi penilaian pada lembar validasi Anda? Penilaian dulu baru komentar. Nah, kenapa yang Anda tuliskan di laporan skripsi, komentar dulu baru nilai? Kemarin pertama kali itu, Bu, nilai dulu baru komentar. Cuman di setelah konsultasi itu saya lihat Ibu melingkari poin data kualitatif. Iya, kualitatif. Jadi saya terus ada keterangan, apa keterangannya ya? Diubah jadi data awal kalau nggak salah, Bu. Jadinya saya pindahkan ke yang awal. Nah, padahal maksud lain. Ketika Anda menuliskan nih, aspek 1, 2, 3, 4, 5. Anda kasih tahu kan nilainya saja. Mau saya, aspek 1, 2 itu apa? 1, 2. Yang mana, Bu? Nih, di data kuantitatif kemarin kan Anda cuma menulis format indikator penilaiannya ada berapa, kemudian di indikator ininya ada berapa. Nah, kemudian kan saya minta tulis indikator penilaiannya apa, harus dijelaskan karena itu yang lebih penting. Ya kan? Ya, udah direvisi. Udah Anda tuliskan ya. Konsultasi selanjutnya. Kemudian udah saya coret tuh nilai rata-ratanya di bawah saja. Iya, udah. Anda tulis sebelah kanan. Iya. Nah, padahal saya minta di mana? Di bawah. Udah kan, Bu? Bukannya udah ya? Kamu taruh di kiri, di kanan kamu taruh di kolom kanan. Harusnya kan dari validator 1, validator 2, validator 3, rata-rata kan di bawah tuh harusnya. Baru keterangannya, seluruh itu dia valid. Nah, tapi kirain masuknya ke kalimat, Bu. Seret, itu kan di dua kalian tuh loh. Nah, iya, Bu, kemudian masuknya ke kalimat. Kemudian jangan Anda kasih tahu komentarnya dulu. Jadi dari hasil penilaiannya itu Anda tuliskan, oh komentar-komentar yang diberikan adalah seperti ini. Kalau yang ini kan Anda tulis dulu komentarnya, baru Anda tulis nilainya. Kan
kayaknya nggak logis gitu loh. Kok bisa orang komentar tapi nggak dinilai atau nilainya belakangan. Iya Bu, soalnya di itu kemarin tulis, mungkin saya yang kurang paham maksudnya Bu. Iya, Soalnya nggak di paham sana tuh, berarti. iya, soalnya ada tulisannya ubah jadi data awal gitu Bu. Iya, Jadi kan yang saya jadi data. pindahin dia pas konsul kemarin yang terakhir kemarin ngumpulin tuh saya pindahin lagi dia jadinya. Perasaan kita Jadi nggak nanti konsul deh. Perasaan cuma ada omongan saya aja deh. Apa cuma tulisan saya aja deh. tulisan. Karena saya tidak membuka konsultasi. Tuh ya. Jadi Iya, Bu. tampilkan data yang ada, data misalkan hasil validasi. Jadi hasil validasi untuk instrumen silabus misalkan. Kemudian di bawahnya baru dituliskan masukan dari validator dari instrumen yang dikembangkan. Jadi kan dia nyambung itunya. Jadi nggak usah dipisah. Ini data kualitatif, ini data kuantitatif, nggak usah. Kita punya data kualitatif, kuantitatif berupa apa sudah ada. Oh, berarti digabung gitu Bu, langsung Ya, berarti jadi hilangin misalkan data. Anda tetap mau berkekeh, Bu saya mau tulis tuh kuantitatifnya, boleh lah. Tapi dijelasin bahwa kuantitatifnya apa, kualitatifnya itu apa. Tapi dia tetap jadi satu sebagai data penelitian. Ya. Nah, kemudian lampiran. Hati-hati ketika menulis lampiran itu disusun dari apa sih yang Anda lakukan pertama kali. Biasanya Anda langsung buat silabus dulu kan? Apa lampiran pertama Anda? Ya. Silabus. Apa? Apa lampiran pertama Anda? Lupa kan? Silabus. Apakah ketika Anda melakukan penelitian ini, data pertama Anda silabus? Masa hilang sih? Halo. Apakah Halo Bu. data pertama dalam penelitian ini silabus? Iya. 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 Kalau begitu, apa yang Anda lakukan dengan observasi? Oh iya, berarti observasi pertama. Masalahnya di sini kan berdasarkan ini di lampiran 27. Nah, lampiran 27 belum apa-apa udah lampiran 27. Jadi kalau dia punya lampiran misalkan di bagian latar belakang gitu kan, oh nilai peserta didiknya dia rendah atau apa-apa gitu, atau misalkan hasil observasi pada lampiran berapa. Nah, disesuaikan dengan apa yang Anda lakukan gitu. Nah, jadi jangan sampai ketika nanti kita baca di bab 4, tadi dia ngomongnya lampiran 27. Makin ke belakang kenapa lampirannya 20 ya? Kan harusnya kan makin ke belakang lampiran itu yang kita lakukan setelah ini gitu kan? Gimana? Jadi dia enggak, misalkan di bagian bab 3 ada lampiran misalkan. Maka di lampiran bab 3 itu juga nomornya itu harus lebih kecil dibandingkan dengan lampiran yang di bab 4. Nah, sekarang gantian tuh. Si Mala yang wajahnya kecut. Lagi mikir. Tuh. Nah, kemudian jangan mengcopy paste apa yang ada di bab 3 di bagian tahapan-tahapan itu, misalkan di analisis kebutuhan, analisis apa, Anda copy paste ke bagian 4.
Bab 4. Jadi langsung maunya apa sih gitu. Atau di bagian bab 5. Jangan di copy paste lagi. Jadi kalau misalkan mau diulang, gunakan atau di parafrase, jadi jangan sampai sama. Dan jangan panjang-panjang. Ya. Kemudian di sini cuma pakai sahidu. Kenapa? Di bagian pembahasan tidak ada referensi yang lain. Kalau malah itu dia pakainya Mega. Kalau malah tadi sahidu di bagian pembahasan. Kalau Mega, Suyanto dan Sartinem di semua pembahasan itu saja dianuin. Nah, sekarang apakah penelitian pengembangan seperti ini Anda lakukannya yang pertama kali atau Anda orang sekian kali melakukan penelitian ini? Yang kesekian kali. Nah, kesekian kali. Berarti apakah di artikel-artikel lain tidak Anda jumpai? Misalkan ada masukan dari validator lain yang hampir sama dengan apa yang saya sampaikan atau validator lain sampaikan? Belum, Bu. Belum apa? Belum dapat. Belum dapat. Coba lihat punya Rika Veronica. Lihat punyanya si siapa ya? Bimbingannya Pak Aris, Safi, Sifasa, siapa lagi lupa saya. Nah, apa kan biasanya dia lebih cepat ininya keluar artikelnya kan ya. Nah, itu kan harusnya dilihat itu apa sih masukannya, kenapa dia butuh masukan seperti ini. Itu nggak kedengeran Mega. Nggak dengar. Sebenarnya bermasalah saya punya apa? Volumenya Ega kayaknya. Coba lihat volumenya Ega. Nah, berarti masalahnya sama kayak saya itu. Nggak bisa. Di laptopnya nggak bisa. Nggak denger. Ya, jadi seperti itu. Jadi perkaya lagi di bagian pembahasan, kemudian bandingkan dia dengan penelitian-penelitian lanjut. Kemudian bahas kembali fisikanya. Kira-kira apa sih yang harus ditingkatkan lagi? Kira-kira. Ya, jadi tadi di bagian pembahasan itu kayaknya kurang grrr, gitu loh. Ya. Nah, kan bedanya Mega dengan Mala ini adalah kalau Mega hanya sebatas pengembangan ya, sampai development kan ya. Kalau Mega sudah penerapan terbatas. Ya pokoknya tambahkanlah Mega, bagaimana caranya biar ada mengkutip lah, gitu-gitu. Ya. Saya jawab chatnya Mega ya, karena tidak bisa ngomong, jadi saya jawab chatnya. Untuk Mega ini kan cuma sebatas pelaksanaan, kemudian harusnya kamu bisa lihat dari penerapanmu itu seperti apa. Materi apa yang susah disampaikan. Dengan videomu itu seperti apa sih kesan-kesan peserta didikmu. Harusnya itu lebih banyak bisa digali lagi dan diceritakan. Kemudian bagaimana antusias peserta didik ketika Anda menerapkan model ini. Gitu. Berapa banyak yang menjawab, merespon apa.
Nah, kemudian dilihat angket motivasinya, pendapat siswa bagaimana, susah ya dia nggak bisa ngomong. Lihat lagi di angketmu, bagian mana dari pernyataan atau pertanyaan dalam angketmu ini yang peserta didik itu menyukai atau dapat memotivasi mereka belajar. Itu yang harus Anda tonjolkan. Jangan cuma, oh dia berbeda, oh dia ada peningkatan, oh dia apa, jangan. Tapi harus dilihat dimotivasi apa sih motivasinya, karena kan sebagian besar motivasinya itu kan juga yang dilihat kan. Kemudian lihat lagi di hasil belajar itu seperti apa. Nah, sehingga bisa kalau Anda bisa dapat pendapat siswa tentang video pembelajaran Anda, maka artikel yang dihasilkan juga bisa banyak. Bisa perangkat pembelajaran, bisa video pembelajarannya, bisa penerapan mode pembelajaran tersebut terhadap penguasaan ini. Yang 3. Nah, jadi jangan cuma membahas statistikanya saja. Karena kalau bahas statistikanya saja, fisika kita di mana? Ada pertanyaan selanjutnya? Buka dulu, Bu. Lucy, ada pertanyaan? Ibu mau tanya, Bu. Berarti yang nilai rata-rata sama kriteria validitas silabus itu ditaruh di bagian bawah tabel. Bawah tabelnya, ya. Ya, Oh, jadi seperti iya deh. seperti kesimpulan, oke, kita punya kriterianya, rata-rata dari hasil validasi ketiga validator itu adalah nilainya segini. Yang disyaratkan bahwa kriteria ini misalkan sangat valid atau tidak valid atau kurang valid. Ya, Bu. Terus baiknya menurut Ibu dihapus poin data kuantitatif kualitatifnya atau dibiarin aja kayak gitu, Bu? Agak susah juga ya saya mau ngomongnya dihapus atau tidak dihapus ya. Karena mungkin dilihat kembali secara umumnya seperti apa. Lihat lagi di bab 2 Anda, apakah di bab 2 Anda menulisnya seperti itu. Tapi kalau misalkan seperti itu, maka kan nggak cocok dia Anda menjelaskan dulu komentarnya, baru Anda menjelaskan hasilnya. Kalau misalkan di bagian itu dari lembaran ini, lembaran validasi akan diketahui apakah instrumen yang digunakan itu masuk dalam kriteria valid dan tidak valid. Itu aja. Kemudian baru dijelaskan masukan-masukan. Jadi kalau saya sih saya nggak terlalu enak kalau dia dipecah jadi kualitatif, kualitatif. Nanti kan kalau dijelasin. Nanti pertanyaannya adalah apa itu data kuantitatif, apa itu data kualitatif, kenapa nggak satu saja misalkan. Iya, Bu. Tapi tergantung Anda, kalau Anda bisa mempertahankan ya lanjut. Karena kan ini kemampuan Anda dalam mempertahankan. Iya, Bu. Apa lagi ya? Udah. Lucy, ada pertanyaan Lucy? Oh, ini, Bu. Ibu, udah boleh diambil laporannya? Belum boleh. Belum? Belum. Ibu, saya mau bertanya. Ega, jangan ketawa. Kirain izin pergi, ternyata izin bertanya. Kamu tulis aja, karena kamu nggak bisa ngomong, tulis saja. Buat waktu 5 menit. Oke, berarti kita revisi. Iya, saya mau ngasihnya dari lebaran-lebaran tuh udah, saya mau lebaran. Buat yang lain jadi bisa diambil pelajarannya ya, diambil ininya. Oh, jadi harusnya seperti ini loh ketika kita presentasi seperti apa.
Ibu. Saya izin bertanya, kelamanya Mega ini bertanya, dia tanyanya apa? Tanya punyanya si Rika atau bagaimana? Kan di bagian Rika kan ada hasil kesimpulannya, dari kesimpulannya atau dari pembahasannya bahwa apa-apa gitu. Nah, pertanyaannya adalah 3 menit lagi. Saya mau nanya. Ya, tanya dah. Kan Kak, kalau saya pakai data awalnya itu observasi ketika sebelum corona, Bu. Nah, terus observasi pasca corona ini namanya RPT, pelajaran daring atau saya ubah lagi. Pembimbing satya pasal agak susah juga gambling ya, agak susah juga game apa ya bahasanya, berspekulasi siapa nanti penguji Anda selain 2 dosen itu. Kalau Anda berani berspekulasi, ya oke, nggak masalah, ya nggak masalah gitu kan. Nah, sekarang kan itu aja, spekulasi itu aja yang kalau Anda berani ambil resiko ditanya, apa ini kelebihannya? Apakah bisa dipakai di masa pandemi ini? Apa ininya? Itu saja sih kalau dari saya sebagai pembimbing. Dan ketika kita ketika Anda membuat skripsi, jangan dipikirkan ini adalah cara terakhir saya biar saya lulus S1. Jangan walaupun memang kita tujuannya seperti itu, jangan berpikir cuma selangkah itu saja. Karena nanti ketika ditanya balik, apakah penelitian yang Anda lakukan ini memiliki kebaharuan? Nah, jawabannya di mana? Padahal Anda ingin menyelesaikan masalah sebelum pandemi ini berlangsung. Nah, itu jadi kebaharuannya apa? Ya, tapi kalau misalkan tadi itu Anda sambungkan dengan pembelajaran sekarang, harapannya bahwa pembelajaran yang Anda lakukan ini dapat menjadikan pembelajaran yang kemudian dapat menjadikan praktis dan beraktif apa-apa. Jadi disiapkan bukan hanya oke, saya mau lulus nih Pak, saya mau lulus. Kok kalau kamu mau lulus, dalam suatu penelitian itu ada kata kebaharuannya apa? Nah, itu yang harus dipegang dari orang yang melakukan penelitian. Jadi akan tanya yang mana kebaharuan dari penelitian apa bedanya? Jadi tidak hanya tadi yang kita hadapi berbeda, tetapi mungkin solusi yang kita berikan ada perbedaan dengan solusi yang pernah diberikan. Jadi terserah Anda, kalau misalkan dosen Anda yang satu lagi meninggal, oh ya lanjut, gitu aja terserah. Tanya Mega, sebentar siapa mau bertanya lagi? Di bagian bab 4, bagian data kualitatif dan kuanti, apakah kita jelaskan hasilnya dengan kalimat atau dijelaskan di pembahasan saja, karena di pembahasan sekali hasil di bagian pengembangan, jadi Anda harus lihat lagi di bab 3 Anda, apa di bagian pengembangan itu. Di bagian pengembangan kan bagaimana validator menilai hasil dari apa yang Anda kembangkan, kemudian dilihat komentarnya, apakah perlu lagi melakukan revisi atau tidak, karena itu adalah di bagian pengembangan.
Sedangkan di bagian pembahasan mungkin bisa dilihat bahwa perbaikan apa yang telah Anda lakukan setelah diberi komentar itu. Jadi di screenshot sebelum, mungkin bisa di screenshot hasil pengembangan Anda sebelum diberikan sebelum dilakukan validasi dengan hasil revisi yang Anda lakukan berdasarkan komentar dari validator itu di bagian pembahasannya. Tapi komentarnya perlu ditambahkan di bagian perlu ditaruh di bagian data penelitian karena dia merupakan hasil penelitian. Ya. Di tabel hasil validasi dan komentar disebutkan kembali ya, karena nanti misalkan Anda juga perlu mungkin membuat satu lagi conclusion atau kesimpulan tabel di bagian pembahasan, misalkan dari data, jadi misalkan di bagian pembahasan misalkan Anda mau pisah lagi gitu kan, di bagian silabusnya misalkan berdasarkan tadi hasil penelitian maka ada perbaikan apa, Anda screenshot perbaikannya seperti apa dari yang sebelum sebelum diberi komentar yang Anda desain dengan hasil dari komentar dari validator, di screenshot ininya ya, tabelnya bagian yang Anda perbaiki dari perangkat yang Anda tuh. Nah, kemudian setelah silabus dan macam-macamnya, mungkin Anda bisa Anda buatin satu tabel dari perangkat yang Anda pakai itu. Di tiap-tiap perangkat itu, apakah seluruhnya itu valid tidak? Sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang Anda kembangkan itu layak untuk digunakan di kelas atau di pembelajaran di sekolah. Lagi pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Sudah, praktek saya tutup nih kalau sudah ada pertanyaan. Amila? Oke, karena tidak ada pertanyaan dan sudah 11:30, kita akhiri meeting group bimbingan skripsi saya kali ini. Insya Allah jika tidak ada rapat atau pertemuan mendadak lainnya, kita akan bertemu di hari Rabu jam 9. Oke? Oke, kita akhiri dengan sama-sama membaca. Ibu mau nanya, kita mau tutup dia lagi nanya. Baru bilang hamdalah, si Elsi udah dia mau siap-siap pergi. Bomber kemana tuh? Boleh izin ke belakang bentar aja. Ya. Apa pertanyaanmu? Kapan kita boleh kumpulin revisi lagi? Ya Allah. Apa hidup saya isi dengan skripsi? Aduh. Masa hidup saya isi dengan skripsi? Ya kapan-kapan dah mau kumpulin dah. Akan dikumpulin di kampus dah. Hidup masa isi skripsi. Padahal kita punya program lain ya Fadlia. Proyek lain yang belum jadi nih. Wis, Amila sudah. Apa dia? Di PPL apa Amila? Iya Bu, PPL. Lagi di sekolah buat PPL di mana? semester. Biasa main 1 Kediri. SMA 1 Kediri. Berarti kan enak tinggal kamu buat ini latar belakang. Bisa buat latar belakang? Ya Bu. Bisa buat latar belakang? Latar belakangnya?
Yang Ya oh ya sudah lah. Saya juga pusing ditanya yang mana. Aduh. Oke deh, kita akhiri dulu. Nanti yang ditanya latar belakang pusing deh. Kita akhiri tuh acara bimbingan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Semoga segala pekerjaan kalian dilancarkan. Semoga apa yang kita lakukan membawa berkah, rezeki kita semakin meningkat di hari-hari ini. Kita diberikan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, ditambahkan keimanan kita, kemudian keislaman kita, kemudian makin lebih baik lagi dibandingkan dengan hari-hari yang lalu. Kemudian semangat Anda dalam mengerjakan skripsi ini semakin meningkat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.